Terima, terima kasih kepada Bu Ari. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di dalam hotel ini. Dan selamat siang juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara daring. Bapak Ibu, terima kasih atas join dan perhatiannya. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan analisis konteks dalam penyusunan kurikulum operasional. Sesi sebelumnya Pak Yusri sudah menjelaskan bahwa dalam penyusunan kurikulum operasional itu ada beberapa komponen yang perlu diisi oleh Bapak Ibu pada saat nanti Bapak Ibu menyusun kurikulum operasional, yaitu ada karakteristik satuan pendidikan, ada visi, misi, dan tujuan, kemudian ada bagaimana pengorganisasian pembelajaran, di situ nanti ada struktur kurikulum, kemudian ada rancangan pembelajaran, rancangan proyek, dan di situ juga nanti di dalam kurikulum operasional ada evaluasi dan pendampingan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana satuan pendidikan yang dikatakan kurikulum operasional itu adalah kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan yang menjadi acuan Bapak Ibu pada saat penyelenggaraan pembelajaran. Artinya bahwa kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu itu harus kontekstual. Artinya sesuai dengan kondisi peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tenaga kependidikan yang akan memberikan pembelajaran kepada satuan pendidikan, sesuai juga dengan sarana prasarananya, dan tentunya sesuai keberadaan satuan pendidikan di lingkungan di sekitar Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kondisi itu semua, bagaimana melihat konteks itu semua yang nanti akan dirancang di dalam kurikulum. Setiap kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu tentu sangat berbeda-beda. Setiap satuan pendidikan satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda karena kesediaan SDM maupun peserta didiknya berbeda. Keberadaan satuan pendidikan Bapak Ibu mungkin ada yang di lingkungan industri, atau satunya mungkin ada di lingkungan agraris. Tentu itu akan berbeda nanti pada saat menyusun struktur kurikulumnya. Penekanan-penekanan kepada mata-mata pelajaran apa, itu yang mungkin berbeda. Nah di sini Bapak Ibu, maka sebelum Bapak Ibu memetakan SKK-nya, tentu kita perlu melihat dulu kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ada proses adaptasi di mana lingkungan Bapak Ibu mengalami atau adanya perubahan-perubahan. Pada saat kita pandemi, tidak jauh-jauh, pada saat kita pandemi, Bapak Ibu di setiap lingkungan Bapak Ibu atau di lokal Bapak Ibu tentu berbeda-beda dalam menyikapinya. Nah, perubahan-perubahan ini Bapak Ibu tentu perlu kita baca, karena nanti pada saat kita menyiapkan SDM yang akan diberikan pembelajaran itu tentu membutuhkan kompetensi-kompetensi apa. Misalnya ada seperti kayak kemarin ada pandemi. Nah, proses adaptasi inilah itu karena di setiap lokal atau di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu
itu ada keragaman. Keragaman di konteks yang berbeda-beda. Sehingga kompleksitas masalah juga tentu berbeda di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu. Kebijakan di setiap daerah tentu juga berbeda. Karena daerah masing-masing memiliki kebijakan dan mungkin memiliki SDA yang berbeda. Dan juga tentu kita melihat secara global, itu kan tentu juga akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada juga di lokal. Nah, keragaman inilah Bapak Ibu yang perlu kita cermati, yang perlu kita baca sebagai proses adaptasi kita, sehingga perlu kita lakukan analisis konteks. Karena pada saat Bapak Ibu nanti menyusun KOS, kurikulum operasional, dan kita ada proyek dan proyek penguatan P3, itu Bapak Ibu tentu perlu melihat masalah-masalah apa yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu makanya perlunya analisis konteks itu di situ. Supaya konteks di satuan pendidikan Bapak Ibu itu kebaca, terlihat dan kemudian diterjemahkan dalam rancangan kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat tujuan melakukan analisis konteks. Kita ini tentu bisa memberikan informasi yang menyeluruh terkait kondisi terkini dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Kalau kita melakukan analisis konteks, kita dapat memberikan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi terkini dari manajemen suatu pendidikan, dari satuan pendidikan. Selain itu, Bapak Ibu, kalau kita melakukan analisis konteks, itu artinya kita mampu melakukan adaptasi atas kebutuhan pembelajaran peserta didik. Tentu sangat sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan perubahan zaman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, yaitu adanya fleksibilitas. Jadi bagaimana bisa melakukan adaptasi. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu tahu kebutuhan peserta didik kalau Bapak Ibu tidak melakukan analisis konteks? Jadi ini sangat penting. Peserta didiknya di satuan pendidikan Bapak Ibu itu dari latar belakang ekonomi yang bagaimana? Apakah putus sekolah? Apakah memang usia sekolah yang tidak bisa mengakses ke pendidikan formal atau yang sudah bekerja? Nah, ini kan perlu kita petakan, Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat pembelajaran, pendekatan pembelajarannya yang seperti apa, dijadwalkan seperti bagaimana. Nah, nanti itu kaitannya bisa dilanjutkan di materinya Pak Rai. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian perkembangan lingkungan dan tuntutan perubahan zaman. Ini pastilah Bapak Ibu. Kalau sekarang tuntutannya dengan pandemi, belajarnya di rumah, meskipun kesetaraan sudah mandiri juga, tapi tuntutan itu juga mungkin akan lebih banyak belajar di rumahnya. Kita perlu menyiapkan pembelajarannya seperti apa. Perlu menyiapkan bahan ajar yang bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu, maka perlu kita lakukan analisis konteks. Sehingga nanti lanjut,
Keluaran dari analisis konteks, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan analisis konteks, nanti ada beberapa hal ya Bapak Ibu. Apa saja sih yang kita analisis? Nanti setelah melakukan analisis konteks Bapak Ibu, keluaran atau hasil dari analisis konteks yaitu seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Yusri, kita akan meninjau ulang. Kalau misalnya belum ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, kita akan tinjau. Kita sesuaikan dengan hasil analisis konteks. Kebutuhannya yang sekarang seperti apa? Tuntutannya bagaimana? Nah ini, nanti akan kita tinjau. Visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, dengan hasil analisis konteks kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana pengembangan internal kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan peserta didik. Program-program apa yang akan kita unggulkan di satuan pendidikan? Keterampilan apa yang akan dibelajarkan? Yang benar-benar bisa adaptif, yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang sekarang, misalnya gitu. Nah ini tentu kita lakukan analisis konteks. Dan yang ketiga keluarannya adalah bagaimana kita merancang pengembangan program di satuan pendidikan. Nah jadi penyusunan kurikulum operasional Bapak Ibu benar-benar kita rancang. Kita rancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Dan nanti semua yang akan dijelaskan di sini oleh Pak Ren maupun oleh Bu Dian, itu nanti sangat atau ada hubungannya dengan hasil analisis konteks. Contoh-contohnya nanti disesuaikan atau dari contoh-contoh dari hasil analisis konteks kemudian dikembangkan sesuai dengan konteks yang ada di satuan pendidikan. Jadi apa saja Bapak Ibu yang lanjut yang dianalisis atau digali datanya. Nah ini ada 3 hal Bapak Ibu. 3 hal yang akan kita gali data dan informasi yang kemudian kita analisis sehingga nanti akan memunculkan rekomendasi program-program satuan pendidikan ke depan itu seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, kita pada saat ini ada suatu lembaga PKBM atau SKB. Di luar lembaga itu artinya eksternal. Nanti Bapak Ibu menggunakan metodenya bisa bermacam-macam, bisa dengan SWOT atau bisa metodenya dengan yang sudah dikembangkan oleh Direktorat PMPK tahun 2021 yaitu dengan pentagonal aset. Yang itu nanti hasilnya nanti bisa dicontohkan oleh Bu Dian maupun oleh Pak Rain bagaimana menggunakan pentagonal aset itu. Tapi yang terpenting 3 hal utama yang akan kita identifikasi atau kita analisis yaitu pertama eksternal dari lembaga PKBM atau SKB. Kondisi yang di luar PKBM itu adalah kondisi eksternal, di mana di kondisi itu ada kerentanan atau problem-problem yang ada di masyarakat. Itu perlu kita baca Bapak Ibu. Karena dari problem itu perlu solusi yang nanti bisa dikembangkan dalam program-program yang diunggulkan oleh PKBM. Karena di situ nanti kalau ada problem, Bapak Ibu juga bisa melihat adanya peluang. Nah, peluang inilah yang nanti Bapak Ibu kembangkan di dalam program-program yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, itu juga yang perlu kita lihat, yang mungkin selama ini belum maksimal ya kita baca atau kita lihat adalah kebijakan-kebijakan. Baik itu kebijakan pemerintah daerah,
baik itu kebijakan di lingkungan desa di mana satuan pendidikan Bapak Ibu ada, atau kebijakan dunia industri yang ada di lingkungan sekitar, atau kebijakan-kebijakan yang paling dekat di lingkungan Bapak Ibu, itu perlu kita lihat karena kebijakan-kebijakan itu jangan-jangan itu menyangkut keberlangsungan untuk program-program yang akan Bapak Ibu rancang. Nah, tentu yang ketiga, internal Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu analisis, identifikasi. Adakah perubahan setiap tahun itu? Makanya kurikulum operasional itu akan kita tinjau kembali setiap tahun. PKBM, di PKBM itu ada apa? Bagaimana SDM-nya? Bagaimana aset sosialnya? Bagaimana fisiknya? Bagaimana keuangannya? Itu Bapak Ibu akan analisis. Sehingga dengan memetakan kondisi eksternal maupun internal maupun kebijakan-kebijakan, itulah yang nanti Bapak Ibu akan analisis. Temuan-temuan itu akan Bapak Ibu analisis sehingga nanti itu akan memunculkan program-program yang benar-benar Bapak Ibu rancang untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu lanjut. Di sini 3 unsur utama itu Bapak Ibu itu adalah informasi yang Bapak Ibu analisis. Yang pertama tadi kita akan melihat kerentanan. Bagaimana kondisi di luar PKBM Bapak Ibu yang berimplikasi pada potensi terjadinya gangguan masalah. Nah, ini di sini bisa disebutkan mungkin ada bencana, ada gonjangan ekonomi, ada tentang mungkin keamanan dan sebagainya yang berimplikasi pada problem yang besar. Nah, ini Bapak Ibu, kerentanan ini yang Bapak Ibu perlu baca. Karena dari kerentanan itu Bapak Ibu bisa melihat peluang-peluang yang nanti bisa dikembangkan di program-program Bapak Ibu. Yang kedua, kebijakan itu Bapak Ibu lihat tidak hanya mungkin kebijakan lokal saja, tapi juga Bapak Ibu bisa melihat kebijakan yang di PKBM Bapak Ibu itu selama ini apakah sudah sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di luar. Nah, ini Bapak Ibu 5 faktor internal ini yang Bapak Ibu akan lihat. Mungkin SDA-nya Bapak Ibu, SDA itu bukan, oh ini karena tidak dekat dengan hutan kan berarti nggak bisa kita analisis. Tidak hanya keberadaannya, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses. Akses ini nanti dampaknya Bapak Ibu bisa untuk akses misalnya hutan bisa untuk pembelajaran, rancangan pembelajarannya. Bisa pembelajaran nanti ada kunjungan atau dengan adanya hutan di sini perlu program-program yang P5 yang ada kaitannya dengan tema lingkungan global. SDM, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu melihat SDM-nya tentu SDM internal maupun SDM yang bisa diakses. Karena belum tentu kita semua punya SDM, tapi bisa saja kita melakukan mitra dengan SDM yang bisa diakses oleh kita, oleh PKBM. Aset sosial Bapak Ibu ini juga bisa menjadi potensi.
bagaimana aset sosial misalnya kekuatan ikatan di lingkungan Bapak Ibu, itu kan juga bisa menjadi aset yang dengan kekuatan ikatan itu yang bisa bersama-sama nanti memajukan PKBM Bapak Ibu. Atau adanya kepercayaan, itu sebagai aset sosial. PKBM Bapak Ibu dipercaya oleh lembaga mitra untuk nanti diberikan mungkin bantuan atau dana atau mungkin bisa bermitra. Itu adalah aset sosial. Dan yang keempat mungkin keuangan dari dana-dana yang Bapak Ibu yang ada di PKBM itu mungkin tidak dalam bentuk uang saja, tetapi karena adanya kepercayaan itu mungkin ada bantuan-bantuan mungkin diberikan misalnya bantuan pinjaman pinjaman barang atau apa, atau dipercaya menggunakan misalnya seni, ada gamelan di balai desa dan sebagainya. Nah, ini kan tidak dalam bentuk uang, tetapi kalau kita membeli tentu kan membutuhkan uang yang banyak, tapi ini sumber ini bisa diperoleh pada saat kita bermitra. Dan juga kita akan melihat infrastruktur fisik, sarana prasarananya. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti bisa ditunjukkan pada saat di kurikulum operasional itu adalah karakteristiknya satuan pendidikan. Satuan pendidikan berada di lingkungan mana, yang punya problem seperti apa, sehingga ada peluang atau potensi munculnya program-program atau penguatan mata-mata pelajaran apa. Nah, ini Bapak Ibu, inilah butuhnya analisis konteks sehingga pada saat karakteristik satuan pendidikan itu bisa dimunculkan benar-benar sesuai dengan konteks yang ada. Lanjut. Nah, untuk melakukan analisis konteks Bapak itu memang perlu disiapkan karena sebenarnya pada saat Bapak Ibu nanti menyusun kurikulum operasional memang sebaiknya ada tim pengembang kurikulum yang nanti terdiri dari mungkin tutor-tutor yang berpengalaman, yang bisa dipercaya untuk pengembangan arah kebijakan pendidikan di PKBM Bapak Ibu, atau juga bisa menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini kita jadikan tim. Nah, tentu di dalam tim itu siapa yang menjadi bagian yang melakukan analisis konteks. Nah, ini maka perlu disiapkan timnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menggunakan metode apa? Karena metode untuk melakukan analisis konteks itu juga banyak. Bisa SWOT, bisa pentagonal aset, dan juga mungkin yang lain-lain. Bapak Ibu silahkan membaca. Dan di dalam melakukan analisis konteks ini, Bapak Ibu nanti bisa mengakses panduan adaptasi untuk kurikulum 2013 di tahun kemarin. Di situ Bapak Ibu ada langkah-langkah melakukan analisis konteks. Nah, ini Bapak Ibu setelah disiapkan kemudian mempelajari, Bapak Ibu perlu juga disiapkan untuk menggali data Bapak Ibu atau mencari informasi, itu disiapkan instrumen. Paling tidak ada catatan-catatan aspek-aspek apa yang perlu saya tanyakan untuk menggali data itu. Meskipun Bapak Ibu selain kita menggunakan data yang langsung atau data primer, Bapak Ibu juga bisa menggali data dari data sekunder yang itu bisa Bapak Ibu akses di internet. Misalnya untuk kebijakan Pemda, Bapak Ibu bisa melihat renstranya Pemda masing-masing Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu tahu
arah kebijakan pendidikan maupun ekonomi Pemda itu seperti apa? Nyambung enggak dengan program-program yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu? Nah, ini semua Bapak Ibu nanti semua setelah data-data ini Bapak Ibu terkumpul, Bapak Ibu sajikan sesuai dengan yang tadi kerentanan, kebijakan, kemudian aset yang ada di dalam lembaga. Setelah Bapak Ibu tersaji ini, Bapak Ibu analisis. Dianalisis antar tiga hal ini. Sehingga itulah yang nanti akan memunculkan rekomendasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa hal metode yang lanjut yang bisa Bapak Ibu baca di sini. Jadi penggalian data dan informasi ini Bapak Ibu tekniknya bisa menggunakan bermacam-macam. Bapak Ibu bisa menggunakan FGD, bisa menggunakan nanti wawancara, observasi, survei, dan sebagainya. Jadi nanti bisa pakai kuesioner atau mungkin daftar pertanyaan. Sumber datanya Bapak Ibu sesuai dengan nanti kebutuhan Bapak Ibu. Apakah ke kepala desa, apakah ke masyarakat, apakah ke peserta didik. Data sekundernya bisa Bapak Ibu peroleh di mana? Bisa diperoleh di BPS, di rencana strategisnya Pemda, atau rencana di desa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, nanti semua ini nanti Bapak Ibu akan analisis. Jadi ini ada contoh Bapak Ibu beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjut. Beberapa pertanyaan mengenai apa sih fakta SDA? Nah ini nanti Bapak Ibu, kalau ini nanti bisa diakses juga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengakses ini, materi-materi ini Bapak Ibu pelajari. Dan ini tidak mengikat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti menambah lagi daftar pertanyaan. Yang terpenting pertanyaan-pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada sumber data itu yang terpenting adalah mengenai apa, di mana, kapan, siapa. Dan juga penting juga mengapa dan bagaimana. Nah, inilah Bapak Ibu, 6 hal ini nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait mengapa ada ini, mengapa ada itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu buat dan itu ditanyakan kepada sumber data misalnya yang bisa langsung maupun nanti yang bisa diakses di sumber data sekunder. Demikian juga lanjut untuk SDM. Ini juga sama Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini nanti ini memandu yang nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Lanjut lagi mungkin di fakta keuangan. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa baca sendiri sampai nanti di infrastruktur lanjut. Dan yang terakhir yaitu tentang aset sosial. Jadi ini mengenai ikatan sosial, kemudian mengenai apakah ikatan sosialnya itu masih berlaku, bagaimana itu bisa Bapak Ibu pertahankan dan kemudian menjadi suatu kekuatan yang nanti bisa memajukan program-program yang diadakan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ingat di sini.
Di pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai pemantik ya Bapak Ibu kan nanti bisa menambahkan lagi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Dan yang terpenting Bapak Ibu, proses penggalian itu Bapak Ibu bisa dengan beberapa cara. Sangat tergantung kepada kondisinya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggali pertanyaan itu misalnya ke salah satu sumber data, Bapak Ibu nanti bisa cross check lagi. Apakah betul? Bapak Ibu langsung bisa melihat, langsung observasi sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh sumber data tadi. Sehingga makanya Bapak Ibu perlu analisis konteks ini kan harus luas ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti bisa benar-benar Bapak Ibu tuh partisipatif, terlibat gitu. Sehingga Bapak Ibu yang terakhir ini hasil analisis Bapak Ibu itu menjadi bahan dasar dari kurikulum yang benar-benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan di lembaga Bapak Ibu. Rancangan kurikulum Bapak Ibu, karena satuan pendidikan harus nanti menyusun kurikulum operasional. Jadi tidak bisa copy di sini nanti kemudian Bapak Ibu ikutin, padahal nanti kondisinya mungkin berbeda. Nah, kita mulai Bapak Ibu, mulai kita bisa membaca fenomena yang ada di sekitar kita. Kecenderungannya seperti apa sih sekarang kondisi lingkungan kita. Jadi benar-benar Bapak Ibu itu di PKBM, rancangan kurikulum Bapak Ibu. Nanti misalnya pembelajarannya tidak mesti harus tatap muka, ngikutin tatap muka seminggu sampai 5 kali atau 4 kali. Apakah memang itu kebutuhannya? Kemudian keterampilannya komputer, semua komputer. Betul itu? Apakah memang kebutuhannya seperti itu? Itu nanti yang kita akan potret fenomena-fenomena kecenderungan dan kebutuhan yang benar-benar nanti itu yang akan dijawab oleh PKBM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini makanya lanjut. Nanti Bapak Ibu perlu validasi data. Jadi Bapak Ibu itu melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari banyak sumber. Sumbernya perlu dicek. Dari satu aspek Bapak Ibu cek baik dari tadi misalnya langsung, data sekundernya, dan bisa juga dari narasumber yang lain. Ini perlu cek Bapak Ibu. Nah nanti analisisnya, kalau Bapak Ibu cek sana cek sini, analisisnya akan tajam Bapak Ibu. Nah nanti rancangan program-program yang ada tuh akan terlihat, oh memang kebutuhannya seperti itu. Itu dan mungkin lanjut. Simpulan ini, nanti simpulan dan rekomendasi Bapak Ibu nanti akan mengarah kepada tadi hasil analisis Bapak Ibu. Nanti kalau melihat isu strategisnya, nanti kan ini juga nanti terkait dengan proyek-proyek yang akan dijalankan di PKBM Bapak Ibu. Isunya itu apakah benar, masalah strategisnya itu apa, seberapa besar pengaruhnya. Dengan isu seperti ini sehingga perubahan apa yang akan dituju.
kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Dan ini tentunya akan kita lihat indikator-indikatornya. Apakah kondisinya memang harus A, B, C, seperti apa? Bisa dicapai atau tidak? Bagaimana pemanfaatan kondisi-kondisi? Nah, ini Bapak Ibu nanti simpulan dan rekomendasi inilah yang ini nanti menuju kepada program-program. Itu Bapak Ibu ya. Ini mungkin baru sekilas mengenai bagaimana kita melakukan analisis konteks. Karena kalau kita tidak praktek, tidak melakukan analisis ini, tentu kita masih apa sih yang dimaksud itu? Kemudian hubungannya bagaimana ya nanti dengan apa kurikulumnya? Nah nanti setelah ini Pak Ren nanti akan menjelaskan. Konteks misalnya konteks Jepara itu akan berpengaruh terhadap SKK yang ada di dalam penetapan keterampilan-keterampilannya misalnya. Atau SKK-nya dengan muatan yang paling banyak diberikan SKK itu mata pelajaran apa? Karena membutuhkan mata-mata pelajaran untuk penguat, karena kebutuhan Jepara itu adalah mungkin tenaga yang untuk ukir yang perlu ketelitian dan sebagainya. Nah ini nanti Bapak Ibu setelah ini nanti di bawah hasil analisis konteks ini bagaimana nanti dalam pemetaan SKK, penjadwalan dan sangat terkait nanti dengan proyek penguatan P3 yang akan nanti dipaparkan oleh Bu Dian. Isunya apa sih? Ada problem apa? Sehingga nanti ada proyek A yang terkait dengan tema tertentu. Ini Bapak Ibu mungkin ini gambarannya, nanti mudah-mudahan nanti akan lebih jelas lagi konteks ini, hasil analisis konteks nanti itu diterjemahkan di dalam kurikulum itu seperti apa, itu nanti bisa dijelaskan di materi berikutnya. Saya kira itu Bu Ari, mudah-mudahan meskipun hanya sekilas Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk kurikulum operasional. Operasional itu Bapak Ibu, itulah operasional itu adalah sesuai dengan konteks. Kalau kita melihat konteks, berarti kita mestinya melakukan analisis konteks yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan memberi gambaran dan nanti akan lebih jelas lagi ke materi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Ari dan sekali lagi Bapak Ibu mudah-mudahan dengan materi ini yang nanti mengawali Bapak Ibu pada saat penyusunan kurikulum operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.